Dan dari YouTube, ya, dari YouTube juga sudah mulai banyak pertanyaan muncul. Ya, sudah ada satu pertanyaan. Nah, ini juga sudah ngantri puluhan pertanyaan yang sudah diberikan kepada Pak Yai sejak beberapa hari yang lalu. Ya, bagi para peserta yang sebelumnya belum mengirimkan pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan lebih dulu yang sekiranya mau ditanyakan lebih awal. Nanti insya Allah akan mendapatkan prioritas jawaban dari pemateri kita pada pagi hari ini. Materi bisa dituliskan di chat di Zoom atau di chat live chat di YouTube. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu dari mana saja ini para peserta. Dari Magelang. Bunda ini dari Magelang sudah hadir. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Yai? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sudah lama sekali nggak bertemu ya ini. Ya, alhamdulillah. Gimana mau mengecek suara? Suara saya ya, terdengar dengan baik, kita cek lebih dulu. Ya. Suara terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Ya. Volumenya kurang keras apa sudah cukup? Ini tes 1, 2. Bisa lebih keras lagi, ya? Oh ya, sebentar ya. Tes 1, 2. Ya. Alhamdulillah sangat jelas, ya. Oh, ya. Ya, alhamdulillah kita akan segera mulai. Untuk ya, insya Allah alhamdulillah sudah kami menjadikan co-host untuk dapat nanti bisa menang materinya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umur janawatin wa salatu wa salamu ala mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani fillah, akhwati fillah, para bunda, para bapak. Alhamdulillah kita telah memasuki ruang meeting dan satu lagi ada di link YouTube. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah dan menimba ilmu langsung dari guru kita semuanya, Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, yang pada pagi hari ini akan memaparkan materinya berupa hukum multi akad. Nah, beliau akan menyampaikan materi yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kita akan kurang lebih 1,5 jam ke depan, terdiri dari materi dan tanya jawab. Namun sebelum itu kami sampaikan aturannya. Untuk selama live acara, untuk tidak dapat menyela atau memberikan komentar, tapi cukup menuliskan pertanyaan di kolom chat atau di live chat di YouTube. Nanti akan dibacakan langsung oleh Pak Yai. Dan wabil khusus kepada para peserta yang sudah mengirimkan pertanyaan lebih dulu, beberapa hari yang lalu,
ini nanti akan mendapatkan prioritas jawaban dari Pak Yai. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Langsung saja karena sudah menunjukkan jam 9:08, kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Yai. Dan sebelum itu mohon izin kepada seluruh peserta untuk kami silent semuanya, mute all ya. Nanti bila ingin memberikan komentar setelah materi selesai dan bisa bertanya langsung dengan cara mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Jazakallah khair. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Kiai Haji Muhammad Sidik Al-Jawi. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, terima kasih pertama-tama saya sampaikan pada Ustadz Priyo Agung Wicaksono yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk mengisi materi ini. Juga saya ucapkan mungkin baru pertama kali bertemu ya dengan mungkin staf atau karyawan atau pimpinan dari SEBA ya, dan juga mungkin para pemirsa yang lainnya. Baik, pada pagi ini materinya adalah hukum multi akad. Multi itu artinya banyak. Lawan dari tunggal, kalau akad adalah kesepakatan ya, dua pihak. Jadi kalau multi akad itu berarti akad yang banyak, artinya ada lebih dari satu akad yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Ya, itu yang disebut dengan multi akad. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-uqud al-murakkabah. Al-uqud al-murakkabah kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah hybrid contracts ya. Hybrid contracts. Nah, pertama nanti kita mencoba memahami pengertiannya, apa yang disebut dengan multi akad. Kemudian yang kedua adalah contohnya. Apa itu contoh-contoh untuk multi akad? Kemudian bagaimana hukumnya di antara para ulama multi akad itu. Kemudian yang keempat, tarjih atau memilih pendapat yang lebih kuat. Ya, ini terkait dengan poin yang ketiga, yaitu hukum multi akad. Itu ada dua versi pendapat. Ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan multi akad. Nah, kalau ada dua pendapat seperti itu, sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim itu adalah melakukan yang namanya tarjih, yaitu memilih pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian ada sedikit penjelasan mengenai multi akad yang diharamkan itu yang seperti apa, supaya kita menjadi lebih jelas memahaminya. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baik, yang pertama pengertian multi akad. Sebenarnya apa itu multi akad? Nah, kalau multi akad itu istilah adaptasi dalam bahasa Indonesia dari istilah aslinya dalam bahasa Arab, yaitu al-uqud al-murakkabah. Ya, ada istilah-istilah yang lain, tapi yang sering dipakai adalah al-uqud al-murakkabah. Atau bahasa Inggrisnya adalah hybrid contracts. Pengertiannya secara ringkas, multi akad itu apa? Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Ya, itu pengertian ringkas dari multi akad. Jadi ada kesepakatan untuk melaksanakan dua akad atau lebih. Jadi minimal ada dua akad. Mungkin bisa lebih daripada itu menjadi
3 akad, ya, atau bisa lebih daripada itu 4 akad yang ini kemudian dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah lagi. Nah, contohnya apa? Ini ada definisi yang lengkap, tapi saya skip ya. Nanti bisa dipelajari. Nah, contohnya ini cukup banyak dalam muamalah kontemporer, ini cukup banyak. Ya, misalnya akad murabahah kontemporer yang ada di perbankan syariah. Disebut murabahah kontemporer atau kekinian itu untuk membedakan dengan murabahah yang klasik. Jadi kalau murabahah yang klasik itu hanya 2 pihak, penjual dengan pembeli. Tapi kalau murabahah yang kontemporer itu bukan 2 pihak, tapi 3 pihak. Ya, siapa itu? Yaitu ada nasabah, yang kedua adalah ada bank syariah, ketiga ada supplier. Jadi contohnya misalnya nasabah dia meminta kepada bank syariah untuk membelikan suatu barang, misalnya sepeda motor seharga 20 juta di supplier atau dealer tertentu. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh bank syariah? Bank syariah membeli sepeda motor itu secara kontan 20 juta rupiah dari dealer tertentu. Yang berikutnya kemudian bank syariah menjual lagi sepeda motor itu kepada nasabah dengan melakukan markup, ya, harganya dinaikkan. Yang semula dia beli kontan 20 juta, bank syariah itu dia jual lagi kepada nasabah dinaikkan misalnya menjadi 25 juta, tapi dijual secara kredit atau angsuran dalam tenor atau jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, dan lain sebagainya sesuai kesepakatan. Nah, itu yang disebut dengan murabahah kontemporer yang banyak dilakukan di perbankan syariah. Nah, itu sebenarnya akadnya itu bukan akad tunggal, tapi akad multi, ya, multi akad. Nah, itu ada gabungan 2 akad jual beli sebenarnya. Jual beli apa yang digabungkan? Itu berarti pertama jual beli antara bank syariah dengan dealer membeli sepeda motor, ya, secara kontan. Jual beli yang kedua itu adalah bank syariah menjual kepada nasabah. Jadi ada 2 jual beli yang itu digabungkan menjadi 1. Yang kedua itu gade syariah. Jadi kalau dalam gade konvensional itu kan ada bunga atau sewa modal. Nah, ini kemudian kalau dalam pegadaian syariah adanya bunga itu dihilangkan, diganti dengan yang namanya biaya simpan atau jasa penitipan. Tapi ini sebenarnya tetap merupakan akad gabungan atau multi akad. Jadi ada akad qard yang digabung dengan ijarah. Qard itu apa? Qard itu pemberian pinjaman. Jadi pegadaian syariah itu memberi pinjaman kepada kita. Kita menggadaikan suatu barang, misalnya laptop, kita dapat qard namanya, pinjaman. Misalnya 2 juta rupiah. Laptop kita letakkan di pegadaian syariah. Nah, tapi nanti ketika kita menebus barang gade kita, laptop tadi, itu ada tambahannya. Nah, tambahannya itu apa? Itu namanya jasa penitipan, itu yang disebut dengan ijarah itu. Jadi 2 juta, tapi nanti ketika kita mengembalikan pinjaman itu 2 juta plus misalnya 100.000. 100.000-nya itu apa? Itu adalah akad ijarah, yaitu jasa penitipan. Jadi kita ini meletakkan barang gade kita itu di pegadaian syariah itu kena cas, ya, kena cas. Namanya jasa penitipan. Yang ketiga itu asuransi syariah. Ya, ini juga merupakan contoh multi akad karena di situ ada akad hibah dari peserta-peserta asuransi dihibahkan kepada nanti sesama anggota, sesama peserta asuransi yang mengalami risiko misalnya kebakaran, tapi ini tidak merupakan akad tunggal. Digabung dengan mudharabah antara peserta dengan perusahaan asuransi. Lalu ada wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu artinya apa? Wakalah itu mewakilkan. Bil ujroh artinya dengan upah. Jadi di sini
peserta asuransi itu mewakilkan suatu urusan dengan upah kepada siapa? Kepada perusahaan asuransi syariah. Mewakilkan urusan dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan dana. Jadi ini asuransi syariah ini juga sebenarnya multi akad, tidak hanya 2 malah 3. Ada hibah, ya, kemudian ada mudharabah, ya, bagi hasil antara peserta dengan asuransi syariah, dan yang ketiga adalah wakalah bil ujroh namanya, mewakilkan dengan upah. Talangan haji ini juga merupakan contoh multi akad. Karena di situ ada gabungan antara akad qard dengan ijarah. Qard itu apa? Pinjaman, yaitu bentuknya pemberian pinjaman dari sebuah bank syariah atau yang semisal itu, misalnya BMT, Baitul Mal wa Tamil, atau BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, ya. Itu memberikan pinjaman kepada calon jamaah haji, itu namanya qard. Tapi itu kemudian digabungkan dengan akad ijarah. Ijarahnya apa? Jasa pengurusan haji. Jadi kalau nanti ada pemberian pinjaman atau istilah Arabnya itu adalah qard, misalnya 20 juta, tapi nanti 20 juta itu ketika dikembalikan ada kelebihannya, misalnya dari 20 menjadi 22 juta. Nah, yang 2 juta itu atas dasar apa atau akad apa yang bisa menghasilkan tambahan 2 juta, itu disebut ijarah, ya, jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh bank syariah itu yang telah memberikan pinjaman atau qard kepada nasabah. Nah, itu sebenarnya juga bentuk multi akad. Jadi multi akad ini banyak sekali praktek-prakteknya di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam akad-akad kontemporer atau kekinian, ya. Baik, bagaimana hukumnya? Nah, ini ternyata memang ada perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, ya. Sementara ada pendapat yang mengharamkan, dan pendapat yang mengharamkan ini justru sebenarnya pendapat jumhur, mayoritas. Jumhur itu artinya mayoritas atau kebanyakan ulama. Nah, kalau di Indonesia, fatwa dari DSN MUI, DSN itu apa? DSN itu Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu dia termasuk pendapat yang membolehkan. Ya, makanya tidak heran fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, itu membolehkan semua bentuk-bentuk akad-akad kontemporer yang tadi saya sebutkan, misalnya murabahah kontemporer itu dihukumi boleh oleh Majelis Ulama Indonesia atau fatwa DSN. Termasuk murabahah, kemudian gade syariah, asuransi syariah, talangan haji, termasuk MLM, multi level marketing, itu semuanya akhirnya menjadi dibolehkan. Karena apa? Karena memang fatwa DSN MUI itu sudah mengambil pendapat yang membolehkan multi akad. Padahal kalau dalam kajian fikih Islam atau tentang hukum Islam, sebenarnya ada pendapat versi yang kedua, yaitu yang mengharamkan multi akad. Yang ini justru menjadi pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Nah, ketika sebuah pendapat itu disebut pendapat jumhur atau mayoritas, itu sebenarnya sebuah indikasi, sebuah tanda bahwa itu adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau pendapat jumhur itu biasanya itu pendapat yang lebih kuat, walaupun tidak selalu, ya. Tetapi itu adalah suatu indikator atau tanda bahwa oh, ini pendapat jumhur, ini berarti insya Allah itu pendapat yang lebih kuat, ya, argumentasinya. Nah, siapa saja yang membolehkan, siapa saja yang mengharamkan, ini diantaranya yang membolehkan Ibnu Taimiyah, ya. Kalau yang mengharamkan itu jumhur, ya, mayoritas ulama dari para ulama madhab Hambali, kemudian ada madhab Maliki, kemudian juga yang lain-lain. Jadi intinya pendapat mayoritas. Nah, karena ada perbedaan pendapat itu, maka di dalam
kajian hukum Islam itu harus ada yang namanya tarjih, ya. Apa itu tarjih? Yaitu memilih pendapat yang lebih kuat argumentasinya atau dalilnya. Nah, dari dua pendapat tadi yang lebih kuat atau rojih istilah bahasa Arabnya, pendapat yang lebih kuat itu adalah yang mengharamkan karena dalil-dalilnya itu sebenarnya lebih kuat ya, lebih banyak sebenarnya kalau kita lihat. Ya. Alasannya apa? Yang pertama itu ada dalil-dalil hadis yang secara jelas itu mengharamkan atau melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Jadi ini hadisnya banyak sebenarnya yang melarang adanya multi akad. Nah, ini kita lihat contohnya hadis dari Hakim bin Hizam, ya, radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, dia berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i khisalin fil bai'. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang 4 macam muamalah di dalam jual beli. Jadi ada larangan. Dalam jual beli itu ada 4 jenis jual beli yang dilarang, ya. Menurut periwayatan dari Hakim bin Hizam. Apa itu 4 macam itu? Pertama, an salafin wa bai'in. Yaitu menggabungkan salaf dengan jual beli. Apa itu salaf? Salaf itu artinya pinjaman atau qor bahasa Arabnya. Jadi tidak boleh menggabungkan pinjaman dengan jual beli. Itu artinya kan ini akad, 2 akad digabungkan jadi 1 akad kan. Memberikan pinjaman itu 1 hal, 1 akad, kemudian jual beli itu akad yang lain. Tapi ini digabungkan. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wasarto ini fi bai'in. Rasulullah juga melarang 2 syarat di dalam 1 jual beli. Nah, 2 syarat dalam 1 jual beli itu maksudnya apa? Maksudnya begini, penjual mengatakan kepada pembeli, ini barang ini kalau saya jual kepada Anda, kalau kontan 1 juta rupiah, kalau angsuran atau kredit ini dari 1 juta menjadi 2 juta rupiah dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, pembeli itu mengatakan setuju, tapi tidak memilih salah satunya. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya 2 syarat dalam 1 jual beli. Yang ketiga, wa bai'i ma laisa indaka, menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Contohnya menjual barang yang belum dimiliki. Jadi barang itu belum dimiliki, dijual, itu tidak boleh. Ya, misalnya jual beli secara online, hanya punya gambarnya aja, sebenarnya tidak ready stock, stoknya nggak ada, hanya punya gambar saja. Lalu terjadi akad jual beli dengan customer. Barang dikirim lebih dulu, pembayaran belakangan. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti seseorang itu dia menjual sesuatu yang tidak dimiliki karena penjual hanya bermodal gambar. Ketika terjadi transaksi, ketika deal itu tidak ada pembayaran di muka, tidak ada pembayaran transfer di awal ya. Nah, penjual mengatakan ini barangnya oke, nanti saya kirim, padahal dia nggak punya itu. Ketika dia mengatakan saya kirim itu artinya nanti dia akan beli dulu ke toko atau yang ke teman yang punya, setelah itu dia kirim kepada customer. Nah, itu nggak boleh. Nanti setelah terima barang baru transfer dari pembeli kepada penjual. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk yang dilarang tadi dalam perkataan Hakim bin Hizam, wa bai'i ma laisa indaka. Kemudian yang keempat, waribhi ma lam tadman, mengambil laba atau keuntungan dari apa-apa yang kamu tidak menjamin kerugiannya. Jadi tidak boleh ada, sebagai contoh kita membeli suatu barang dari seorang, misalnya tas atau apa, lalu tas itu belum diserah terimakan kepada kita, itu kemudian kita jual lagi kepada orang lain, itu tidak boleh. Jadi kalau kita membeli barang dari seorang, misalnya tas ya, itu tas itu harus diterimakan kepada kita, ada serah terima lebih dulu.
baru boleh kita jual kepada orang lain. Tapi kalau kita membeli kepada seseorang, ya, misalnya tas sudah kita beli, sudah kita bayar, tapi tasnya itu masih di toko dia, belum diserahkan kepada kita, belum sampai di tangan kita. Lalu tas itu kita jual kepada orang lain, langsung dikirim, tidak dikirim dulu kepada kita, langsung dikirim kepada pembeli. Nah, itu berarti si pembeli yang pertama tadi dia ingin mendapatkan keuntungan tanpa mau menjamin risiko atau tanpa mau menanggung risiko. Ya, itu tidak boleh sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Jadi di situ yang menjadi dalil sebenarnya pada kalimat yang pertama tadi ya, bahwa Rasulullah melarang penggabungan akad salaf dengan jual beli. Salaf itu artinya qard ya, pinjaman digabungkan dengan jual beli, itu dua akad yang berbeda tapi digabungkan, itu tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua itu ada hadis lagi yang lain yang juga melarang, hadis bahwasanya naha an bai'ataini fi bai'atin, bahwa Nabi telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. Ini hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang sahih. Ya, dua jual beli dalam satu jual beli itu gambarannya, contohnya seperti apa? Misalnya saya berjual beli dengan seseorang, saya bilang, saya mau jual barang saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda membeli barang saya. Ya, itu dua jual beli kan? Saya jual barang saya kepada Anda, syaratnya Anda membeli barang saya. Lalu teman tadi mengatakan setuju. Nah, ini tidak boleh. Itu namanya menggabungkan dua jual beli di dalam satu jual beli. Itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada hadis di mana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud, la yahillu salafun wa bai'un wala syartoni fi bai'in. Tidak halal menggabungkan salaf, salaf itu artinya qard atau pinjaman, dengan akad jual beli. Ini berarti kan penggabungan kan, dua akad di dalam satu akad. Ya. Ini la yahillu, tidak halal. Wala syartoni fi bai'in, ya, tidak halal juga adanya dua syarat di dalam satu jual beli. Dua syarat dalam satu jual beli itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Penjual menjual suatu barang kepada pembeli dengan mengucapkan, ini barang ini saya jual sekian kalau kontan, kalau kredit sekian. Nah, si pembeli itu tidak memilih dia. Ya, ini letak kekeliruannya, dia tidak memilih, langsung dia bilang setuju. Tapi kalau dia memilih salah satunya, apakah harga kontan atau harga kredit, boleh ya. Itu kalau dia memilih, boleh pihak pembeli itu. Kemudian yang keempat, ini ada hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan naha an safqataini fi safqatin wahidah, bahwa Nabi telah melarang dua kesepakatan itu artinya dua akad dalam satu kesepakatan, ya, dalam satu akad. Ya, jadi kalau ini hadis yang umum melarang atau mengharamkan dua akad digabungkan dalam satu akad. Ya. Nah, jadi hadis-hadis di atas itu kesimpulannya apa? Telah melarang adanya penggabungan ijtima', ya, lebih dari satu akad ke dalam satu akad. Jadi ada dua akad, ada tiga akad, tapi itu dijadikan satu kesatuan. Nah, ini hadis-hadis tadi dengan jelas itu merupakan hadis yang melarang adanya multi akad di literatur. Nah, ada alasan yang kedua kenapa pendapat yang mengharamkan multi akad itu lebih kuat. Itu begini, memang ada yang membolehkan multi akad itu boleh karena mereka berpendapat yang haram itu ketika multi akad itu mengandung keharaman. Tapi kalau tidak mengandung keharaman, tidak ada gharar misalnya, gharar itu artinya uncertainty, ketidakpastian. Ada riba, ya, berarti boleh gitu. Jadi sebenarnya menurut pendapat yang membolehkan, multi akad itu tidak semuanya haram. Yang haram itu kalau menggabungkan satu akad dengan akad yang lain,
yang mengandung keharaman. Ya. Tapi kalau tidak mengandung keharaman, berarti multi akad itu boleh gitu. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu, maka di situ saya berikan keterangan atau sanggahan bahwa alasan ini tidak tepat. Karena nas-nas yang mengharamkan multi akad itu bersifat mutlak. Artinya mutlak itu akad yang digabungkan itu baik mengandung yang haram atau tidak mengandung yang haram, itu hukumnya tetap sama. Ya, ini kita lihat misalnya di dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi, Ibnu Mas'ud mengatakan naha an safqataini fi safqatin wahidah. Nabi telah melarang dua kesepakatan, artinya dua akad di dalam satu akad. Ya. Nah, dua akad di dalam satu akad itu bersifat mutlak, tidak ada sifat atau sifat atau syarat akad itu yang tidak boleh adalah yang mengandung keharaman, itu tidak ada. Jadi baik mengandung unsur keharaman atau tidak mengandung unsur keharaman itu mutlak, ya. Yang namanya multi akad itu hukumnya adalah haram. Ya. Jadi semua multi akad hukumnya haram sesuai kemutlakan hadis. Ya, tidak boleh menghalalkan sebagian multi akad kecuali ada dalil yang mentakyid. Mentakyid itu artinya memberikan batasan atau syarat terhadap dalil yang mutlak tersebut. Nah, ini dalil itu tidak ada sejauh kajian saya. Maka di sini ada kaidah usul fikih yang menyebutkan al-itlaqu yabqa ala itlaqihi ma lam yarid dalilu at-taqyid. Ya, dalil mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak terdapat dalil takyid atau yang memberikan batasan atau syarat atau sifat terhadap suatu dalil yang mutlak. Nah, ini sedikit ada rincian mengenai multi akad yang diharamkan itu sebenarnya yang seperti apa. Nah, itu tadi titik tolaknya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa naha an safqataini fi safqatin wahidah. Rasulullah itu melarang dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan. Nah, itu ada penjelasan dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani bahwa yang dimaksud dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan itu menurut beliau adalah adanya dua akad dalam satu akad. Itu yang dimaksud dengan safqataini fi safqatin wahidah yang ada dalam hadis ini. Safqataini fi safqatin wahidah. Ini arti aslinya Rasulullah melarang dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan. Itu ditafsirkan adanya dua akad di dalam satu akad. Ya, bahasa Arabnya wujudu aqdaini fi aqdin wahidin. Itu menurut beliau dalam kitabnya Saksiyah Islamiyah juz 2 halaman 305. Ini ada contohnya. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, ini ucapan dalam konteks ijab dan qabul, ya. Dalam akad ijab itu menawarkan, qabul itu ada penerimaan dari pihak yang kedua. Misalkan seseorang berkata kepada orang lain, saya jual rumahku kepadamu dengan ketentuan atau dengan syarat kamu menjual rumahmu kepadaku. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua akad, ya. Perkataan yang pertama tadi, saya jual rumahku kepada kamu, itu akad pertama, yaitu akad jual beli. Ya. Kemudian perkataan yang berikutnya, yaitu yang berbunyi dengan ketentuan atau syarat kamu menjual rumahmu kepadaku, itu adalah akad yang kedua, ya, jual beli digabung dengan jual beli. Nah, kedua akad tersebut digabungkan menjadi satu akad, di mana akad yang satu, yang pertama menjadi syarat bagi akad yang lain, yaitu yang kedua, maka ini hukumnya tidak boleh. Jadi ini ternyata yang dimaksud penggabungan dua akad di dalam satu akad yang tidak dibolehkan itu adalah ketika akad yang satu menjadi syarat bagi akad yang lain. Contoh yang berikutnya, yang tidak boleh juga. Seseorang berkata, saya jual rumah
rumahku kepadamu dengan ketentuan kamu menyewa rumah aku. Ya, saya jual rumahku kepadamu dengan ketentuan kamu menyewa rumah aku. Lalu orang yang kedua misalnya bilang setuju. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena perkataan saya jual rumahku kepadamu itu adalah akad pertama. Ini akad jual beli. Perkataan yang kedua dengan ketentuan atau syarat kamu menyewa rumah aku. Ini akad kedua, namanya akad sewa. Atau istilah fikihnya akad ijarah. Nah, ini tidak boleh. Kedua akad tersebut ini telah digabungkan menjadi satu akad, di mana akad yang satu ini menjadi syarat bagi akad yang lain. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Jadi ini ada penggabungan antara akad jual beli dengan akad sewa. Kalau yang pertama tadi jual beli dengan jual beli, ini jual beli dengan sewa juga tidak boleh. Lalu ada contoh yang berikutnya. Seseorang berkata kepada orang lain, saya jual rumahku kepadamu dengan ketentuan kamu menikahkan saya dengan anak perempuan kamu. Ya, ternyata itu pihak yang kedua itu misalnya dia punya anak perempuan, maka saya bilang kepada dia, ini saya mau jual nih rumah saya kepada kamu ya. Saya jual rumah saya kepada kamu nih ya. Tapi syaratnya nikahkan saya dengan anak perempuan kamu. Jadi ini artinya akadnya itu akad jual beli digabungkan dengan akad nikah. Ya. Nah, perkataan yang pertama tadi, saya jual rumahku kepadamu, ini adalah akad pertama. Akad apa? Akad jual beli kan. Perkataan yang kedua dengan ketentuan kamu menikahkan saya dengan anak perempuan kamu. Ini adalah akad kedua, yaitu akad apa? Akad nikah. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi ini termasuk juga menggabungkan dua akad di dalam satu akad, di mana yang satu menjadi syarat bagi yang lain. Nah, inilah yang multi akad yang diharamkan. Yaitu ada dua akad yang digabungkan, ketika satu akad itu mengikat, ya harus mengambil akad yang kedua. Jadi ini satu kesatuan. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama memang multi akad ini adalah khilafiyah, ya, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah yang mengharamkan multi akad, karena ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang dalil-dalilnya ini lebih jelas, lebih kuat. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi materi. Saya kembalikan pada Ustadz Ustadz Priyo Agung Wicaksono. Ini mau saya dibuka forum tanya jawab atau bagaimana, atau saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau bagaimana, saya serahkan dulu ya kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair. Pak Yai, penjelasannya sangat lengkap sekali ya. Cuman untuk menambah hasanah kita buka sesi pertanyaan. Dan kita mendahulukan beberapa pertanyaan yang lebih dulu relevan dengan materi, sekaligus kemarin yang sudah mengirimkan jauh-jauh hari untuk dapat dibacakan lebih dulu. Baik, izin bertanya ya. Ini beberapa. Yang pertama, barangkali nanti Pak Yai ada beberapa materi pertanyaan yang tidak berkaitan dengan materi, tidak apa Pak Yai ya? Ya, nanti dibacakan aja. Nanti kalau menurut saya relevan dan bisa saya jawab langsung, saya jawab. Tapi kalau mungkin itu tema lain, nanti saya bilang ini di skip aja gitu ya. Nanti saya pilih. Siap Pak Yai. Ini ada beberapa pertanyaan yang mudah muncul. Pertama Pak Yai, kami dari Seba terutama karena berkaitan dengan muamalah dengan para agent juga, dan banyak muamalah yang berkaitan dengan jual pesan dan segala macam. Ini ada pertanyaan dari Bunda Holid. Ini minta didulukan ya, Masya Allah. Pak Yai, bagaimana hukumnya dengan misal kami dari Seba menjual Seba dengan harga sekian, khusus keagenan, dan agen menjual sesuai harga ecer yang ditentukan atau yang disarankan. Apakah ini termasuk jual beli bersyarat?
Dan bagaimana jika menyampaikan silakan menjual sesuai dengan harga ecer yang disarankan, namun tidak menghalangi jika ingin menaikkan harga atau mendiskon harga jual. Baik ya, saya ingin tanya lebih dulu, apa akad yang ada antara Seba dengan agen tadi? Akadnya apakah itu jual beli atau akadnya itu wakil atau wakalah? Jadi pihak pembeli itu sebenarnya dia nggak membeli, tapi dia wakil saja dari Seba, atau mungkin akad yang lain, misalnya samsaroh atau perantara. Jadi agen itu adalah perantara dari Seba. Nah, ini tolong dijelaskan dulu karena jenis akad itu nanti akan memiliki implikasi hukum yang berbeda kalau jenis akadnya berbeda. Iya. Jadi ini akad jual beli antara produsen dengan agen yang masing-masing berdiri sendiri, tidak mewakilkan siapapun. Jadi akadnya jual beli, Pak Yai. Ya. Jadi kalau akadnya jual beli antara produsen dengan agen, itu tidak boleh agen itu menetapkan harga jual pada level agen. Itu tidak berhak, ya. Jadi kalau misalnya jual dari produsen menjual misalnya 20.000 misalnya satu produk. Nah, ketika jual beli itu sudah terjadi oleh pihak pembeli, yang pembeli itu dia namanya adalah agen, maka berapa harga jual berikutnya yang ditetapkan oleh agen itu menjadi haknya agen. Jadi pihak produsen itu sifatnya hanya menyarankan saja, tidak boleh dia mengharuskan ini saya jual sekian, kalau harga jual kepada konsumen harus sekian. Nah, ini tidak boleh mengikat. Kalau mengikat itu nanti menjadi multi akad. Ya. Jadi itu sifatnya hanya anjuran saja. Kamu ini saya jual loh, dari produsen bilang kepada agen, ini saya jual ya dengan harga sekian. Kamu jual kepada customer itu sudah menjadi hak kamu karena kamu itu barang itu sudah jadi milikmu. Tapi ini anjuran saja, harganya kisaran sekian-sekian. Nah, kalau hanya sifatnya anjuran yang sifatnya tidak mengikat atau bukan menjadi syarat jual beli itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau mengikat. Ini kamu harus jual sekian, nggak boleh sekian. Nah, itu nggak boleh kalau seperti itu. Ya, jelas ya? Baik, jelas Pak Yai. Berarti yang dibolehkan adalah menyarankan ya, tidak tidak mewajibkan. Harga. Mewajibkan, baik. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan juga lagi dari ya. Satu lagi, bagaimana hukumnya kita sebagai agen pada satu waktu menjadi simsar karena customer kita mencari barang yang tidak ada pada kita. Akhirnya kita membelikan di teman agen dengan patokan harga 10%. Namun ternyata kita jual ke customer kita tidak harga normal pemilik barang, namun harga yang sudah dipotong 10% untuk kita jadikan harga untuk customer kita. Nah, namun bayarnya ke agen yang punya barang tadi juga nunggu customer kita transfer. Baru kita transfer ke agen yang punya barang. Atau customer langsung transfer ke agen pemilik barang dengan harga yang sudah dipotong 10%. Kira-kira bisa dipahami, Pak ya? Prakteknya gimana itu? Prakteknya panjang ya. Jadi ada agen mendapatkan pesanan, tetapi dia tidak punya barang. Kemudian pesan kepada agen lain yang mereka sudah mendapatkan kesepakatan harga 10%. Nah, sistem pembayarannya apakah kemudian dari customer, kemudian ke yang pesan, atau kepada langsung ke yang jual? Karena ini tidak punya barang. Nah, ini kan praktek dari simsar. Nah, apakah itu sah atau tidak? Ya, ini saya jelaskan dulu simsarnya, nanti prakteknya ya. Jadi teorinya dulu baru praktek. Jadi begini, yang namanya simsar itu artinya adalah perantara atau bisa disebut juga makelar atau broker. Apa itu simsar? Dia perantara antara penjual dengan pembeli. Nah, simsar itu dia bisa bekerja untuk
penjual, ya, bisa bekerja untuk pembeli. Jadi kalau bekerja untuk penjual, nanti akad yang ada itu adalah akad antara penjual dengan perantara atau simsar. Ya, misalnya penjual mengatakan kepada perantara, tolong jualkan barang saya. Nanti kalau laku, kamu saya beri sekian rupiah. Itu kalau perantara itu bekerja untuk penjual. Nah, bisa juga perantara itu bekerja untuk pembeli. Pembeli mengatakan, ini tolong saya perlu barang ini, tolong carikan. Oh ya, baik Pak. Nah, padahal dia nggak punya barangnya, atau yang namanya perantara tadi, maka perantara itu lalu mencari penjual, ya, pihak yang punya barang. Nah, kalau seperti ini dia bisa menjadi perantara, itu berarti dia bekerja untuk kepentingan pembeli. Nah, jadi seperti itu ringkasnya. Nah, kalau dalam kasus yang tadi ditanyakan tadi, itu sepertinya adalah ada customer, dia minta atau dia mau membeli barang kepada satu agen, tapi barangnya kan tidak ada, agen nggak punya barangnya. Lalu agen itu mencari barang di teman lain sesama agen yang itu sudah ada suatu perjanjian bahwa nanti yang menjadi perantara itu akan mendapatkan komisi sebesar 10%. Ya, apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Jadi nanti kan berarti pihak agen itu dia bilang kepada customer, ini barangnya ini saya tidak punya stok Bu ya, ini saya nggak punya stok, ini nanti saya carikan dari penjual atau agen yang punya. Nah, nanti dari agen lain, ya, atau dia penjual karena dia punya barang, ya, dia menjual barangnya kepada customer, intinya gitu. Nah, perantara itu mendapat komisi 10% dari harga barang. Itu secara prinsip hukumnya boleh. Nah, persoalan transfer, nanti customer itu transfernya kemana? Apakah kepada simsar atau kepada pemilik barang? Ya, ini sebenarnya tidak ada ketentuan yang baku, ya, secara syariah tidak ada ketentuan yang baku. Tinggal disepakati saja apakah customer itu transfernya kepada perantara, kepada simsar, atau transfernya itu kepada penjual. Ya, itu bisa dipilih antara dua hal itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, kalau ini tadi pertanyaan dari Bunda Heni di Magelang, Pak Yai. Nih, silakan Bunda Heni jika ingin memberikan feedback atas jawaban dari Pak Yai secara langsung. Ya, ketika harga ya potongan, saya insya Allah sudah jelas tadi, cuma yang sekiranya potongan yang 10% itu adalah upah simsar tadi, itu ternyata dibuat harga untuk customernya, padahal kepemilikan belum berpindah, artinya belum dibayarkan oleh simsar tadi barang, tetapi simsar harga beda dengan pemilik barang. Nah, ini bagaimana? Terima kasih. Itu boleh asalkan sepengetahuan pemilik barang. Jadi kalau simsar tadi mau membuat harga sendiri, ya, dia harus lapor ya kepada yang punya barang. Ya, kalau dia tidak ada perjanjian atau tidak sepengetahuan dari pemilik barang, nggak boleh. Jadi intinya perubahan harga yang kemudian ada selisih yang kemudian menjadi keuntungan bagi simsar, ya, itu harus ada perjanjian lebih dulu. Misalnya gini, simsar itu ada perjanjian dengan pihak yang punya barang. Ini barang yang saya ambil dari kamu,
ini harganya kan sekian. Nah ini boleh nggak ini harganya ini saya markup, saya naikkan, nanti kelebihannya itu menjadi upah saya. Nah kalau pemilik barang mengatakan, oh ya nggak apa-apa, silahkan aja. Nah kan berarti sepengetahuan pemilik barang. Maka itu jawabannya boleh. Tapi kalau nggak ada komunikasi, nggak ada pemberitahuan, lalu harga itu di markup sendiri secara sepihak oleh perantara, nah itu tidak boleh. Ya, jadi kalau menaikkan harga markup dan itu sudah sepengetahuan dari pemilik barang, ya itu boleh. Tapi kalau tidak ada perjanjian, tidak ada sepengetahuan dari pemilik barang, itu tidak. Ya, jawabannya begitu. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sangat jelas ya. Satu lagi sebelum kita beranjak ke pertanyaan para peserta yang makin banyak, Pak Yai, ini kami ingin mengklirkan dalam praktek jual beli kami di Seba ini ada praktek akad istisna atau jual beli buat ya, jual beli buat. Nah, kemudian ditransaksikan selesai pembayaran. Nah, namun terkadang keagenan menginginkan produk tersebut disimpan di kami, di produsen. Ya, disimpan di produsen dengan akad ijaroh atau titip, ada biaya titip. Nah, kemudian apakah ini dibolehkan atau termasuk multi akad? Mohon penjelasannya Pak Yai. Ya, kalau akad istisna itu kalau kita terjemahkan tuh namanya pesan buat ya, pesan buat. Jadi penjual itu adalah yang membuat, ya. Nah ini untuk membedakan dengan akad pesan yang produsen atau penjual itu dia bukan pembuat barang, itu namanya bai'us salam, ya. Nah bai'us salam itu biasanya pada level agen atau reseller karena dia menjual kepada customer, ya, tapi dia kan bukan membuat, ya. Kalau agen kan bukan dia yang buat. Jadi kalau akad antara customer dengan agen, dalam kondisi agen itu tidak punya barangnya dan yang membuat barangnya itu bukan dia, maka akadnya itu adalah akad jual beli pesan atau bai'us salam, ya. Nah, sedangkan akad antara agen dengan pembuat barang ini namanya pesan buat atau istisna. Jadi bisa jadi dalam produsen ini, dalam rangkaian distribusi atau bisnis yang dilakukan oleh Seba kepada akad dengan agen, kemudian akad dengan customer, ini bisa jadi ini dua macam akad ini dilakukan tergantung pada level apa ya akad itu dilakukan. Jadi kalau misalnya akad antara produsen yang membuat ya Seba ini itu berakad dengan agen pada saat barangnya itu belum dibuat oleh Seba sebagai produsen, ini akadnya istisna. Nah, tapi kalau yang melakukan akad itu bukan yang membuatnya langsung, tapi agen Seba dengan customer. Sementara agen ini kan bukan pabrikan, dia tidak membuat, ya. Maka akad yang dilakukan oleh agen dengan customer itu adalah jual beli pesan, ya, bukan jual beli pesan itu istilah lainnya salam ya, bukan jual beli istisna. Jadi ini perlu ada kejelasan seperti itu. Jadi kalau tadi yang ditanyakan itu adalah jual beli istisna, maka yang melakukan itu adalah penjual yang sekaligus pembuat, ini produsen berarti ya, dengan agen yang membeli. Nah, itu akadnya istisna. Atau kalau dimungkinkan bisa jadi customer yang dia itu shortcut, dia langsung berakad dengan produsen. Nah, itu juga akadnya adalah istisna. Jadi intinya kalau istisna itu penjual itu adalah pembuat
Gitu. Kalau penjualnya dia tidak membuat, itu berarti akadnya bukan istisna, tapi salam. Nah, ini ada implikasi hukum yang berbeda. Ini mungkin penjelasan teori dulu ya. Mungkin nanti ketika saya terapkan atau saya jawab untuk kasus, nanti ini bagian yang berikutnya. Nah, jadi ada implikasi yang berbeda antara kalau akadnya itu istisna itu dengan kalau akadnya itu salam atau pesan. Apa perbedaannya? Perbedaannya gini. Kalau akad yang ada itu adalah istisna, misalnya antara produsen yang dia itu pabrikan, dia yang membuat barang dengan suatu agen, ini istisna, maka pembayarannya itu fleksibel. Agen itu bisa membayar di muka, bisa dibayar nanti belakangan, bisa dibayar angsuran, itu fleksibel. Ya. Tetapi kalau akadnya itu adalah akad jual beli pesan, ya salam, bukan istisna. Misalnya antara agen dengan customer. Nah ini kalau akadnya itu jual beli pesan atau salam, itu ada implikasinya. Apa implikasinya? Wajib pembayaran itu lunas di muka. Tidak bisa dibayar atau tidak boleh dibayar belakangan, tidak boleh dibayar angsuran. Jadi kalau ini jual beli pesan itu implikasinya harus lunas di muka. Misalnya antara agen, jual beli antara agen dengan customer dalam keadaan agen itu tidak punya barangnya atau tidak ready stock. Ya, dan agen itu bukan yang membuat barang, maka itu akadnya bukan istisna, tetapi salam atau jual beli pesan. Nah, jual beli pesan itu apa konsekuensi hukumnya? Pihak customer itu tidak boleh membayarnya nanti, ya, ketika barangnya sampai, tapi dibayar lunas di muka. Apa itu di muka? Yaitu pada saat transaksi dibayar lunas. Nah, ini penjelasan umumnya begitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya mohon diulang kalau kasusnya seperti apa? Pertanyaannya Ustaz Priol. Apa penjelasan saya sudah menjawab pertanyaan atau belum? Kalau sudah ya berarti cukup. Tapi kalau belum mungkin kasusnya bisa ditanyakan lagi. Pertanyaannya bisa dibaca lagi. Itu maksud saya. Ya, ini belum terdengar, masih unmute ini. Halo? Ya. Halo ya, jawab. Ya. Ini sudah terjawab, hanya saja terkait dengan ketika produsen sudah membuat, sudah selesai, sebetulnya tinggal kirim, tapi agen menginginkan agar barangnya dititipkan dengan akad ijarah di produsen. Apakah ini diperbolehkan, Pak Yai? Atau termasuk multi akad ataukah tidak? Maksudnya ada customer yang membeli, agen membeli ke produsen Seba, dan agen setelah membeli, itu dengan akad istisna tadi, setelah dibayar lunas, kemudian menginginkan untuk dititipkan di barangnya di Seba dengan akad ijaroh. Apakah ini termasuk multi akad atau tidak? Ijarohnya ijaroh apa maksudnya? Jasa apa yang diberikan produsen kepada pembeli? Jasa yang diberikan adalah penitipan, kemudian setelah itu penitipan barang dengan jasa penitipan tempatnya, disewakan tempatnya untuk barang tersebut. Setelah itu ada biaya packaging untuk pengiriman. Jadi sekaligus mengirimkan dari produsen ke customer atas perintah dari agen dengan akad ijarah tadi, ada biaya packaging dan handling begitu. Jadi itu tidak bisa ya, yang disebut dengan ijarah itu nggak bisa kalau barangnya itu masih ada di tangan produsen. Jadi kalau barang itu sudah dikirim, sudah diterima oleh pembeli, nah baru dia itu bisa melakukan tasarruf namanya. Tasarruf oleh agen itu bisa bentuknya dititipkan, bisa dijual oleh dia, bisa
berikan. Nah, itu namanya tasarruf. Tasarruf itu hanya boleh kalau setelah ada serah terima. Ini belum ada serah terima. Jadi kalau belum ada serah terima dari penjual kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh melakukan akad yang lain-lain seperti ijarah dititipkan. Itu nggak boleh ada. Jadi ketika barang itu belum sampai kepada barang itu masih di pabrik atau masih di penjual, belum sampai di tangannya pembeli, itu berarti ya itu belum boleh ada akad lain-lain gitu. Misalnya akad ijarah macam-macam itu belum boleh. Itu namanya ada tasarruf qoblal qabdi, ya. Ada akad atau satu jenis tasarruf itu adalah akad, tetapi itu belum terjadi serah terima, itu tidak boleh. Jadi kalau mau ada akad ijarah ya mestinya barang itu dikirim dulu atau diserah terimakan dulu kepada pembeli. Ini kan belum ada serah terima. Ya, al-qabdu atau serah terima itu belum terjadi. Nah, kalau belum terjadi itu sebenarnya akad yang ada itu masih menjadi tanggungan. Jadi akad barang itu tuh masih menjadi tanggungan atau tanggung jawab dari pihak produsen, dan itu belum bisa dilakukan akad ijarah, nanti ada biaya simpan atau apa, itu belum bisa karena belum diserah terimakan kepada pihak pembeli. Ya, itu alasannya. Jadi ada ketentuan syariat itu namanya larangan. Ada larangan melakukan tasarruf terhadap barang dagangan sebelum barang dagangan itu diterima. Jadi kalau barang dagangan itu belum diterima oleh pihak pembeli itu belum boleh melakukan tasarruf terhadap barang itu. Tasarruf itu bentuknya macam-macam. Dia jual lagi misalnya, atau dia pakai sendiri, atau dia sewakan, atau dia ijarahkan, ya, atau dititipkan. Itu tuh harus ada serah terima dulu. Nah, ini masalahnya kan barangnya belum ada serah terima, masih ada di pabrik, ya berarti belum boleh ada akad-akad yang lain gitu, ya. Oke ya. Nah, ya itu apakah kemudian itu bisa istilahnya disolusikan, misalkan diwakilkan ke orang tertentu yang ada di pihak atau di dekat produsen gitu. Apakah itu diperbolehkan atau tetap harus dikirimkan lebih dulu, Pak Yai? Bisa. Jadi misalnya pembelinya di Jogja, produsennya misalnya di Jakarta. Nah, misalnya itu serah terimanya itu bisa dilakukan di Jakarta dengan cara apa? Pembeli yang tadi di Jogja itu dia punya wakil, dia mewakilkan pada satu wakil di Jakarta. Tolong barangnya Anda terima ya, Anda wakil saya. Oh iya, jadi pihak pembeli dia punya wakil di Jakarta. Nah, wakil di Jakarta ini dia ketemu dengan pabrik ya. Barangnya mana? Saya mau ini melakukan serah terima dulu. Nah, ketika terjadi serah terima, nah itu boleh, itu bisa. Nah, ketika barang itu sudah terjadi serah terima, itu mau ada akad berikutnya boleh. Misalnya barang itu dititipkan, misalkan barang itu dijual lagi, itu boleh. Ya, jadi syaratnya itu harus ada serah terima dulu, baru nanti bisa ditasarrufkan oleh pihak pembeli. Baik itu langsung ya, atau kalau pihak pembeli dia menunjuk wakilnya, boleh, nggak ada masalah ya. Oke. Wakil dalam hal ini di luar produsen atau kemudian karyawan dari produsen, atau kan Ya, memang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dong, karyawan dari produsen itu berarti wakil dari produsen. Ini kan wakil dari pembeli. Jadi kalau wakil dari pembeli ya berarti itu orang yang dia tidak ada sangkut pautnya dengan produsen. Kalau masih ada sangkut pautnya dengan produsen, misalnya karyawan dari produsen atau keluarga dari produsen, nah itu ya itu sebenarnya masih wakil dari produsen, bukan wakil dari pembeli. Padahal yang diperlukan itu adalah wakil dari pembeli, bukan wakil dari produsen. Oke ya, jelas ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Insya Allah jelas, Pak Yai. Ini satu lagi pertanyaan dari Bunda Khalid, karena sering banget terjadi di antara muamalah kita. Bagaimana hukumnya
belanja dengan pembayaran ShopeePay dan mendapatkan diskon ongkir. Apakah ini termasuk multi akad? Ini tidak termasuk multi akad, tapi tetap itu hukumnya tidak boleh, ya. Itu termasuk riba namanya, ya. Jadi ini masalahnya itu bukan ini loh, bukan masalah multi akad atau tidak, tapi itu boleh atau tidak, mestinya pertanyaannya begitu. Jadi begini, ketika seseorang itu dia mentransfer uang kepada ShopeePay, dia punya saldo di ShopeePay, itu yang harus dipahami adalah itu apa status uang yang dikirimkan oleh customer di ShopeePay. Itu status uangnya, itu namanya itu adalah pinjaman atau qard. Secara umum namanya piutang. Nah, piutang itu nanti sebenarnya boleh digunakan, piutang itu digunakan untuk alat pembayaran, itu boleh. Jadi ketika seseorang itu dia mengirim uang ke ShopeePay, dia punya saldo di situ, itu status awalnya itu adalah qard, pinjaman sebenarnya. Qard pinjaman. Pinjaman itu atau qard itu termasuk salah satu utang, salah satu teori umumnya itu utang namanya, konsep utang atau debt. Nah, utang kita yang ada di sana di ShopeePay itu namanya piutang. Nah, ini kalau piutang itu digunakan untuk alat pembayaran itu boleh. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menggunakan piutang kita yang ada di ShopeePay, piutang kita yang ada di ShopeePay itu ya istilah lainnya sebenarnya itu adalah uang elektronik sebenarnya, tapi secara syariah itu analisisnya itu adalah piutang yang bentuknya itu adalah qard atau pinjaman. Nah, yang menjadi masalah itu bukan penggunaan piutang yang kita miliki di ShopeePay untuk membayar jual beli atau jasa. Tapi ketika kita mendapatkan manfaat, nah manfaat itu bentuknya macam-macam, yaitu bisa berupa diskon ketika kita membeli suatu barang. Kalau menggunakan piutang kita atau istilahnya menggunakan saldo kita di ShopeePay untuk membeli barang, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, itu namanya akad hawalah. Nanti kalau perlu penjelasan kenapa kok hawalah itu nanti bisa ada forum lain. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menggunakan uang kita di ShopeePay itu ada diskon. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena kita itu berarti mendapat suatu manfaat yang bentuknya itu diskon atau cashback atau yang lain. Kita mendapat manfaat itu muncul dari qard atau pinjaman yang kita berikan kepada ShopeePay. Jadi uang yang kita transfer di awal kepada ShopeePay atau GoPay atau yang lain, itu status awalnya itu adalah pinjaman atau qard, bukan titipan. Salah kalau orang bilang itu titipan atau hadiah, itu keliru. Ya. Itu bukan titipan namanya, tapi itu pinjaman. Nah, sekarang pinjaman itu menghasilkan manfaat. Bentuknya adalah diskon. Nah, ini nggak boleh hukumnya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kamu berikan kepada orang lain, lalu kamu mendapat manfaat darinya, manfaat yang muncul dari pinjaman itu, maka manfaat itu namanya adalah riba. Hukumnya tidak boleh. Jadi sebenarnya begini, ini sedikit saya tambahkan, saya bandingkan dengan konteks perbankan. Jadi ketika seseorang itu nabung di bank, itu sebenarnya apa status uang tabungan kita di bank dalam syariat ya? Nama resminya di perbankan itu namanya tabungan atau pinjaman. Bukan, namanya tabungan atau simpanan, itu nama resmi di bank, akunnya. Secara syariat itu apa sebenarnya? Ketika kita itu punya tabungan, kita nabung di bank. Secara syariat itu namanya pinjaman atau qardun, bahasa fikihnya itu al-qard. Jadi ketika kita membuka rekening di bank konvensional, kita nabung di situ. Ya.
saving istilahnya, nabung, saving atau menyimpan, misalnya 1 juta. Itu secara syariat namanya itu adalah pinjaman. Jadi nasabah itu memberikan pinjaman kepada bank. Pinjaman itu qard istilah fikihnya. Nah, ketika kita itu mendapatkan manfaat dari adanya tabungan kita, misalnya bunga bentuknya, itulah yang disebut dengan riba. Atau bisa jadi manfaat itu bentuknya bukan bunga, bisa jadi hadiah, karena sering bank-bank itu melakukan undian berhadiah khusus kepada nasabah-nasabahnya. Makanya selalu mereka menganjurkan tambah saldomu, nanti di akhir periode misalnya 3 bulan atau 5 bulan akan ada undian kepada para nasabah. Nah, itu sebenarnya hadiah itu juga riba. Kenapa? Karena merupakan manfaat yang muncul dari adanya qard atau pinjaman dari nasabah kepada bank. Nah, posisi saldo yang dikirim atau ditransfer oleh customer kepada GoPay atau kepada ShopeePay itu sama persis dengan ketika seseorang itu menabung di bank. Yaitu apa? Statusnya itu adalah qard, ya, pinjaman sebenarnya. Ya, walaupun istilah pinjaman atau qard itu memang tidak muncul istilah ini dalam transaksi resmi, itu pasti nanti sebutannya lain ya. Sebutannya mungkin saldo atau apa. Tapi bukan qard. Itu adalah analisis namanya, ya. Nah, ketika kita itu mendapatkan manfaat dari adanya qard atau pinjaman itu seperti tadi potongan, ya, atau diskon. Nah, itu sebenarnya riba, tidak boleh. Kalau memanfaatkannya untuk alat pembayaran boleh memanfaatkannya, tapi yang tidak boleh adalah kita mendapat manfaat berupa potongan atau diskon atau mungkin free ongkir, itu tidak boleh. Ya. Terima kasih. Ya, silakan. Ini masih di unmute. Saya belum mendengar suara. Nah, ya baik, Pak Yai, dari sisi pembeli tadi. Nah, bagaimana sisi penjual? Apakah juga sama status hukumnya? Ya, berarti kalau seseorang itu posisinya bukan customer ya. Seseorang itu posisinya dia merchant istilahnya. Ya, kalau sebagai penjual kan misalnya dia kalau sebagai customer kan misalnya dia membeli di KFC misalnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau posisinya itu sebagai KFC atau merchant istilahnya? Posisinya sama, artinya tetap tidak dibolehkan secara syariah. Kenapa? Karena posisi merchant itu akan menjadi wasilah kepada terjadinya riba, yaitu yang bentuknya itu bisa berupa diskon ya, atau bisa berupa yang lain gitu. Ya. Jadi posisinya itu walaupun mungkin dia tidak langsung ya, posisi merchant itu dia tidak langsung dia menimbulkan riba, tetapi dia menjadi perantara terjadinya riba dalam bentuk adanya potongan atau diskon atau manfaat dari adanya saldo yang dimiliki oleh customer di ShopeePay. Jadi posisi merchant ini menjadi perantara gitu. Ya, saya kira itu. Baik, masalah. Ini pertanyaan ini menarik banget untuk dikaji lebih dalam. Barangkali nanti ada kajian sendiri Pak Yai ya, bahas tentang jual beli marketplace. Jadi ini tadi pertanyaan bagus dari Bunda Ari di Boyolali ya, jauh-jauh dari Boyolali, Masya Allah. Baik, selanjutnya masih banyak banget pertanyaan, ada puluhan. Ini informasi dulu di YouTube kita ramai banget Pak Yai. Pertanyaan juga banyak sekali. Mudah-mudahan nanti kalau nggak kejawab hari ini sesi kedua Pak Yai ya. Masya Allah. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Umu Syifa. Nah, dari Umu Syifa, andai saya jualan makanan atau pakaian dan ada orang yang ambil reseller tanpa kasih uang dahulu, tapi jika barangnya habis dia setor sesuai dengan jumlah yang dibawa, tapi kalau yang nggak habis barang dia kembalikan. Apakah itu termasuk multi akad atau bagaimana?
Ntar mohon diulang itu apa itu? Yang bertanya tadi posisinya itu reseller atau bukan reseller? Mohon dijelaskan dulu itu. Coba dibaca Ya, ini pelan-pelan. tidak disebutkan sebagai produsen, dia hanya menjual ya, menjual makanan atau pakaian. Ya, jelas. Ada yang Dia menjual makanan atau pakaian itu jelas. Terus ya, betul. Ada yang ngambil sebagai reseller. ada yang ngambil sebagai reseller. Maksudnya mengambil dari dia. Iya, betul. Hah? Kemudian memberikan uang dulu. Tapi jika barangnya habis, kemudian kalau barangnya habis, dia setor sesuai dengan jumlah yang dibawa. Tapi kalau nggak habis, barangnya dia kembalikan. Apakah termasuk multi? Oh, ngambil barang dulu gitu ya. Kemudian kayak apa istilahnya? Kalau Titip di jual, konsinyasi, titip ya jual. betul, mirip konsinyasi. Bagaimana Pak Yai? Ya, itu begini, harus ada kejelasan. Jadi yang saya tangkap tadi, reseller itu bermuamalah dengan penanya tadi. Jadi penanya dia bermuamalah dengan reseller dengan cara titip jual. Jadi kalau barangnya laku ya dibayar, tapi kalau tidak dikembalikan. Nah ini boleh namanya akad itu. Itu namanya akad samsaroh. Jadi antara penanya tadi yang jualan makanan atau baju, itu posisinya sebagai penjual namanya. Penjual. Nah, reseller tadi yang mengambil barang tadi, itu posisinya perantara, bukan pembeli. Nanti ada pihak berikutnya namanya pembeli. Jadi itu kalau dalam samsara itu ada 3 posisi. Pertama ada penjual, ada perantara, ada pembeli, ya seperti itu. Nah, yang bertanya tadi posisinya penjual dia. Yang disebut dengan reseller itu posisinya tadi perantara, ya. Lalu ada posisi ketiga itu nanti adalah pembeli. Nah, ini secara syariah itu namanya apa? Akad apa itu yang seperti itu? Itu akadnya namanya samsaroh, menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Nah, perantara itu namanya simsar kalau istilah syariatnya. Itu simsar. Nah, seperti itu boleh. Jadi dalam akad simsar itu memang apa namanya? Pihak simsar itu tidak membeli barang sebenarnya dia. Jadi kalau laku ya baru hitung-hitungan berapa komisi dia. Kalau tidak laku ya barang dikembalikan. Loh, kenapa kok dikembalikan? Ya memang karena antara penjual dengan simsar itu tidak ada akad jual beli. Yang ada akad jual beli itu adalah antara penjual dengan pembeli. Simsar ini dia menjadi perantaranya gitu loh. Ya, sehingga ketika barang tidak laku ya itu bisa dikembalikan kepada penjual atau yang punya barang. Ya. Baik. Saya punya tulisan tentang titip jual atau konsinyasi, nanti bisa dicari di Google dengan cara mengetik titip jual Al-Jawi atau konsinyasi Al-Jawi. Nanti insya Allah keluar tulisan saya. Baik, Masya Allah Pak Yai. Luar biasa ini. Waktunya terbatas, tapi pertanyaan banyak banget. Ini dari Bunda Eni Hidayati dari Batu Malang. Assalamualaikum. Jika kami menjual barang dengan seseorang dan seseorang tersebut membelikan barang untuk tempatnya bekerja, bolehkah kami memberikan bonus atau fee sebagai imbal balik karena kami anggap beliau adalah termasuk marketing freelance atau maklar? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya boleh, asalkan itu bukan ditujukan kepada orang itu, tapi kepada yang membeli. Jadi kan orang itu sebenarnya dia membeli bukan untuk dirinya kan, tapi dia membeli untuk pihak lain. Nah, kalau dia itu membeli bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk pihak lain dan dia itu hanya orang suruhan, maka ketika dia itu mendapatkan bonus atau hadiah, itu sebenarnya tidak berhak dia ambil. Orang tadi yang membeli tidak berhak. Yang berhak siapa? Yang nyuruh dia. Itu. Makanya kalau dari pihak
penjual mau memberikan sesuatu itu harus jelas. Ini bukan untuk kamu, tapi ini untuk yang nyuruh kamu, kantor kamu atau mungkin instansi kamu. Nanti kalau dari instansi itu memberikan kepada kamu, boleh. Tapi kalau tidak, ya itu terserah dia. Itu ya jawaban saya. Baik. Insyaallah. Cukup jelas ya. Selanjutnya dari Bunda Fitria Handayani dari Banjarbaru, Kalimantan. Ini Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, di tempat saya kan di Kalimantan Selatan biasanya ada akad jual beli kalau secara langsung atau tidak online. Ngomongnya gini, pembeli, saya beli ya barangnya, ditukar ya, penjual, ya saya jual. Nah, jadi pertanyaannya kalau jual online gimana ya akadnya? Saya ngomong seperti jualan tatap muka langsung, kayak di tempat saya yang beli malah nanya ke saya, apa itu Bun? Jadi bagaimana ngomongnya biar sah akadnya, baik itu online maupun tatap muka. Baik, ini seperti perlu penjelasan Pak Ye. Iya. Jadi intinya memang kalau jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Ijab itu ini biasanya dari penjual, walaupun boleh juga dari pembeli. Ijab itu penjual mengatakan ini saya jual barang saya. Pihak pembeli mengatakan saya beli atau dengan kalimat yang lain. Jadi memang kalau dalam jual beli itu sifatnya wajib ada yang namanya ijab dan qabul. Nah, tapi ijab dan qabul itu dari segi kalimatnya itu tidak mengikat ya. Bisa ini saya jual atau saya tukar, karena saya juga punya teman, saya pernah juga ke Kalimantan Selatan itu memang di sana ada kalimat-kalimat yang khusus yang istilahnya kalau nggak salah ini ditukar ya atau saya tukar ya gitu kalau nggak salah. Sebenarnya maksudnya saya jual gitu. Nah, itu kalau bukan orang Kalimantan Selatan, misalnya bukan orang Banjarmasin atau orang Banjarbaru dan sekitarnya memang nggak paham karena redaksinya memang khas ya orang sana. Tapi intinya itu pihak penjual itu rela menjual. Jadi yang namanya ijab dan qabul itu intinya perkataan atau bisa juga perbuatan yang intinya itu menunjukkan rela menjual bagi pihak penjual, atau kalau dari pihak pembeli dia rela membeli. Itu esensi atau inti dari ijab atau qabul. Jadi tidak mesti dengan kalimat ini ditukar ya atau kita tukar ya, tidak mesti begitu, tapi bisa dengan kata lain ini saya jual. Dari pihak pembeli mengatakan saya beli gitu. Atau cukup mengatakan oke atau ya, itu juga sudah sah gitu. Jadi yang penting begini, yang penting itu bukan redaksinya, tetapi apa yang dimaksudkan oleh redaksi itu atau kalimat itu. Yang penting dari pihak penjual itu dia mengatakan suatu kalimat yang intinya dia rela menjual. Dari pihak pembeli dia mengucapkan kalimat yang intinya dia rela untuk membeli. Ya, nah, ini ada materinya sendiri sebenarnya. Namanya atau temanya itu judulnya itu konsep akad dalam muamalah. Nah, nanti dalam penjelasan konsep akad itu ada penjelasan bagaimana cara penjual atau pembeli itu mengungkapkan kerelaannya itu. Nah, itu ada 5 cara, tapi ini baru satu yang saya jelaskan dengan ucapan atau redaksi kalimat. Itu ada 4 yang lain, nah itu nanti pada kesempatan lain. Insyaallah. Kayaknya harus bikin kuliah lagi nih, Pak Yai. Iya. Baik, Pak Yai. Tadi ada sedikit yang kelewat terkait dengan kita punya wakil untuk menerima barang tadi yang contoh Pak Yai Jogja. Nah, apakah yang wakil itu tadi itu boleh menerima ujroh atau fee gitu? Ya boleh, namanya itu wakalah bil ujroh. Jadi wakalah itu ada 2, dilihat dari kalau ditinjau dari segi dia bisa diberi ujroh atau tidak, itu ada 2. Pertama itu namanya wakalah biduni ujroh. Jadi menjadi wakil tapi tanpa upah. Ya itu boleh saja kalau wakilnya rela. Nah biasanya itu di lingkungan keluarga lah. Misalnya ayah
nyuruh anaknya beli ke warung. Tolong kamu beli ke warung ya, ini beli kerupuk. Ini sebenarnya akadnya wakalah. Dan kalau dalam keluarga kan biasa aja, artinya anak mewakili orang tuanya untuk membeli tidak diupah itu kan sesuatu yang wajar ya. Karena yang namanya anak ya dia melakukan itu karena dia ya berbakti kepada orang tuanya. Biasanya nggak minta upah. Tapi kalau itu di luar keluarga, kita nyuruh orang lain, tolong dong kamu wakili saya membeli barang atau wakili saya untuk serah terima barang. Nah kalau seperti itu ya itu wajarnya ada ujroh dan itu boleh. Jadi wakalah itu bisa intinya bisa biduni ujroh tanpa upah, bisa bil ujroh, namanya wakalah bil ujroh. Ya itu dibolehkan. Ya oke. Oke, baik menyambung. Ini pertanyaan dari Bunda Etika, ini dari Bogor kalau nggak salah. Assalamualaikum Ustadz, ini izin bertanya, kalau punya marketer, akadnya kita memberikan fee marketing atau jasa memasarkan, itu hukumnya bagaimana? Jadi barang sudah jadi milik saya, akan tetapi ada yang posisi barang masih di produsen. Sekali lagi, kalau punya marketer, akadnya kita memberikan fee marketing. Itu hukumnya bagaimana? Barang sudah jadi milik saya, akan tetapi ada juga barang yang masih di produsen, artinya belum diserah terimakan. Ya, jadi kalau barang itu, ini yang kedua ya. Mungkin yang pertama saya jawab dulu mengenai akadnya. Jadi kalau punya tenaga marketer itu akadnya ini ada beberapa alternatif ya. Bisa alternatifnya itu akadnya adalah wakalah bil ujroh. Nah, kalau bentuk akadnya itu adalah wakalah bil ujroh, yaitu artinya seseorang itu mewakilkan kepada orang lain, itu namanya wakalah bil ujroh dengan upah. Itu cara yang penting yang harus dipahami adalah cara penetapan ujrohnya itu adalah berupa jumlah nominal ya, angkanya itu harus ditetapkan secara tetap, secara fix, tidak dilihat dia deal atau tidak deal ya. Jadi misalnya saya punya barang, tolong jualkan barang ini, nanti dalam waktu 1 bulan kamu saya beri upah misalnya 1 juta rupiah, itu boleh. Terlepas dari nanti dia memang berhasil deal atau tidak deal, itu namanya wakalah bil ujroh. Karena kalau wakalah bil ujroh itu berarti akad ini mengikuti atau tunduk kepada ketentuan hukum-hukum ijaroh. Kalau hukum ijaroh itu artinya seseorang itu bekerja kepada kita, kita bayar sesuai tenaga yang dia berikan, bukan kita membayar dia itu sesuai dengan prestasi atau dia mencapai target yang kita inginkan atau tidak. Jadi tidak dilihat dia mencapai target atau tidak. Yang penting dia bekerja atau tidak. Seperti misalnya kita punya karyawan toko. Kalau kita punya karyawan toko ya kita bayar selama dia bekerja sesuai dengan jam kerja. Tidak dilihat apakah laku atau tidak toko kita itu. Toko kita ada yang beli atau tidak, itu tidak dilihat. Ya, selama karyawan toko saya itu bekerja sesuai dengan jam kerja, saya harus bayar dia. Nah, itu akad ini adalah kalau akadnya adalah akad ijaroh. Jadi kalau akad ijaroh yaitu tadi wakalah bil ujroh, itu berarti kita harus membuat ketentuan tenaga marketer tadi dia bekerja dalam 1 bulan itu berapa ya upah atau gaji dia. Nah, itu yang pertama. Jadi ini sebenarnya ada macam-macam akad ya. Bisa alternatifnya akad ijaroh ya yang bentuknya tadi wakalah bil ujroh. Bisa bentuknya akad yang lain, misalnya akad jualah atau sayembara yang itu nanti sangat bergantung kepada target, tercapai target atau tidak. Bisa juga menggunakan akad samsaroh. Ya, jadi memang marketer itu nanti tergantung jenis akadnya. Akad mana yang dipilih nanti ada konsekuensi yang sendiri-sendiri. Yang saya jelaskan tadi yang pertama baru, yaitu kalau menggunakan akad wakalah bil ujroh. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada seseorang, dia punya tenaga marketer, ada barang yang dia sudah miliki, tapi juga ada barang yang itu masih diprodusen. Nah, ini yang boleh dimarketingkan itu adalah
barang yang memang sudah menjadi hak milik dari orang itu. Kalau barang itu masih di produsen, itu belum boleh dimarketingkan. Karena apa? Karena berarti kalau dimarketingkan, orang tadi berarti menjual barang yang belum dia miliki, itu nggak boleh. Jadi kalau mau ada tenaga marketer, ya harus ada kejelasan barang mana yang sudah ready stock, yang sudah menjadi milik dari orang itu. Mana yang belum, karena masih diprodusen kan berarti belum ada serah terima, berarti belum menjadi hak milik. Itu belum boleh dipasarkan. Gitu. Ya, makasih. Baik. Alhamdulillah sangat jelas ya. Tapi ini Bunda Etika ada di ruang meeting Zoom. Barangkali Bunda Etika mau menyampaikan. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak Yai, ini sesuai akad jam 10.30 Pak Yai ya. Apakah boleh ditambah Pak Yai? Ya mungkin satu pertanyaan bisa. Oke, tapi ini di feedback dulu Pak Yai ya. Ini pertanyaan tadi dari Bunda Etika dari Bogor. Silahkan Bunda Etika ingin menyampaikan feedback langsung. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Izin menambahkan sedikit tadi sebenarnya posisi barang memang ada di produsen, tapi biasanya saya sudah melunasi barang tersebut. Tapi memang posisinya itu belum dikirim ke saya, tapi sudah secara transaksi itu sudah jadi milik saya karena sudah saya lunasi sebelum saya sampaikan ke marketer kalau barang itu sudah ready, tapi posisinya masih di produsen kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana Ustaz? Barangnya apa itu? Barangnya pakaian. Nah, kalau begini, barang itu ada dua macam. Kalau dilihat dari segi sudah menjadi hak milik atau belum ya. Yang pertama itu adalah barang-barang yang ditakar atau ditimbang atau dihitung. Ya, misalnya beras atau gula atau minyak dan sebagainya. Nah, untuk kategori barang yang seperti ini, yang ditakar atau dihitung atau ditimbang, kapan barang itu disebut menjadi milik kita, itu syaratnya ada dua. Pertama, itu sudah ada akadnya, sudah terjadi akad, sudah ada akad, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah barang itu sudah kita terima, sudah ada serah terima. Itu disebut barang itu milik kita. Ya, misal saya punya warung jualan beras, stoknya kosong. Nah, beras ya, stoknya kosong. Lalu saya beli di grosir itu di pasar posisinya. Saya sudah melakukan akad lewat telepon, sudah saya beli, dan itu sudah saya bayar pula lewat SMS banking, saya transfer langsung, berarti sudah lunas. Pertanyaannya, apakah barang itu sudah menjadi milik saya, sehingga oleh karena itu boleh saya jual, atau barang itu bukan milik saya, atau belum menjadi milik saya, sehingga itu belum boleh saya tawarkan kepada orang lain, belum boleh pula saya pasarkan. Jawabannya, itu belum menjadi milik saya. Ya, atau kalau disebut milik itu kepemilikan yang belum sempurna. Kenapa? Karena baru ada akad saja, tetapi belum terjadi serah terima karena barangnya masih di pasar. Nah, itu nggak boleh kayak jual lagi atau saya pasarkan. Ya, ini ada dalilnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan man ba'a ta'aman, man ibta'a, bukan ba'a tapi man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah dia menjual lagi sampai dia menerima lebih dulu. Ya, jadi ini untuk yang pertama. Yang kedua itu ada barang-barang yang tidak ditakar, tidak dihitung, tidak ditimbang, misalnya tanah atau rumah atau mobil ya. Kapan barang itu disebut saya miliki? Itu cuma satu syaratnya, yaitu sudah terjadi akad jual beli. Walaupun barang itu belum diserah terimakan kepada saya, tapi dengan adanya akad, ini untuk jenis barang yang kedua tadi, tidak ditakar, tidak dihitung, tidak ditimbang, misalnya tanah, ya, itu dengan adanya akad saja itu sudah sempurna jadi milik saya.
itu sudah boleh saya jual, sudah saya pasarkan lagi, saya marketingkan, itu sudah boleh walaupun belum terjadi serah terima. Nah, makanya tadi saya bertanya, ini barangnya apa? Barangnya baju. Nah, baju itu kategorinya adalah yang pertama, jenis yang ditakar atau dihitung atau ditimbang, karena ada hitungannya berapa kodi atau berapa pieces. Itu berarti kategori yang pertama. Nah, kalau kategori yang pertama, itu baru menjadi hak milik, itu ketika ada dua syarat. Pertama, sudah ada akadnya, kedua, sudah ada serah terimanya. Kalau baru akad, tapi belum serah terima, itu barang itu disebut belum menjadi hak milik yang sempurna. Apa implikasinya? Itu belum boleh dijual lagi, ya. Atau dengan kata lain ya belum boleh dipasarkan. Kalau misalnya pemasaran itu tujuannya untuk dilakukan jual beli, itu belum dibolehkan. Ya, nah, oke ya, jelas ya. Ya, Ustaz, karena kondisi saat ini itu banyak produsen yang kemudian memudahkan agen maupun resellernya untuk bisa dropship, itu Ustaz istilahnya. Ya, itu dropship itu tema lain lagi. Itu nanti ada materinya sendiri. Tapi bisa dibaca. Saya sudah membuat tulisan tentang dropshipper, ada tulisan, nanti cari di Google dropshipper Al-Jawi atau cari di Google. YouTube, nanti masuk ke YouTube, masukkan kata kunci dropshipper Al-Jawi, insya Allah ada. Nanti silakan dilihat dulu. Nanti kalau ada materinya yang lebih detail, insya Allah pada kesempatan lain ya. Cari di YouTube ada video saya tentang dropshipper ya. Oke. Baik, Masya Allah menarik sekali Pak Yai. Betul kata saya ya, ini nggak bakal selesai satu sesi. Dan nanti insya Allah materi kedua kita bakal lebih memperdalam masalah dropshipper dan akad-akad yang lainnya Pak Yai ya. Tapi karena memang sudah diakadkan jam 10.30, jazakumullah khair kepada Pak Yai yang sudah membersamai kami, dan alhamdulillah cukup banyak pencerahan yang dapat kami serap. Dan mohon maaf banget ini yang di di YouTube belum sempat kami bacakan karena mendahulukan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan lebih dulu. Tapi sudah kami catat, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, sesi insya Allah tanggal 11 Juli masih dengan Pak Yai untuk sesi kedua. Insya Allah nanti hubungi saja dari tim kami untuk dapat link YouTube maupun dari link Zoom-nya. Sekali lagi, jazakumullah khair kepada Pak Yai atas sama-sama. Insya ini mudah-mudahan tidak mengganggu waktu akad lainnya, dan jazakumullah khair juga kepada para peserta yang baik berada di Zoom meeting maupun di peserta di YouTube. Jazakumullah khair. Dan kalau masih ada sesuatu yang masih mengganjal, pertanyaan apapun silahkan tetap disampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan sesi kedua bisa terjawab, insya Allah. Baik, kita akhiri pertemuan pada pagi menjelang siang ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khair Pak Yai. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, rekan-rekan sekalian yang masih berada di Zoom, jazakumullah khair. Sebentar lagi akan kami matikan. Dan bagi yang masih ingin bertanya atau memperjelas segala sesuatunya, bisa disampaikan ke tim kami. Nomornya saya kirimkan 0822 6000 0691 ya. Ini di WA dengan Mbak Rosita ya. Untuk pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan melalui WA tersebut. Silahkan. Kemudian untuk yang di YouTube nanti silahkan tuliskan pertanyaan untuk sesi berikutnya. Ya. 0822 6000 0691 ya. Silakan dikirimkan ke sini. Bagi yang sudah
mengetik di live chat akan kami simpan. Mudah-mudahan nanti punya kesempatan untuk dijawab oleh Pak Yai. Baik, mungkin itu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas kembali dan mudah-mudahan kita selalu dijaga dari bahaya pandemi corona yang insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi tiada dan aktivitas teman-teman semuanya selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.